Masalah perbedaan penentuan awal masuknya bulan Qamariyah sebenarnya bukan masalah baru, namun sudah terjadi sejak masa salaf. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib bahwa saat itu Ummu Fadl bin Harits mengutusnya untuk sebuah urusan di Syam. Saat kembali, Ibnu Abbas bertanya kepada beliau tentang hilal di Syam yang ternyata sudah terlihat pada malam Jumat. Sehingga penduduk Syam beserta Muawiyah sebagai gubernurnya berpuasa pada hari Jumat. Sedangkan penduduk Madinah baru melihat hilal pada malam Sabtu sehingga mereka berpuasa pada hari Sabtu. Quraib bertanya, apakah tidak cukup ru'yah dan puasa Muawiyah sebagai dalil? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Beginilah Nabi SAW menyuruh kita. Ini adalah perbedaan masuknya bulan Ramadan karena jarak, sehingga zona waktunya pun berbeda. Saat ini juga muncul perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, bahkan pada satu daerah yang memiliki zona waktu yang sama. Penyebabnya adalah perbedaan standar penentuan awal bulan. Dan perlu saya tegaskan bahwa asas perbedaannya bukan antara hisab dan ru'yah saja. Akan tetapi yang memakai metode hisab pun berbeda tentang standar ketinggian hilal. Secara tradisional, orang yang menjadikan ru'yat sebagai standar masuknya bulan baru akan melakukan pengamatan pada tanggal 29 setiap bulan Hijriah. Jika ternyata hilal tidak terlihat atau tidak bisa dilihat, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan jika terhalang atas kalian melihatnya, maka sempurnakanlah hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Ini cara tradisional yang sudah berlangsung dan dipakai sebagai standar pada masa Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang melihat hilal di antara kamu hendaklah dia berpuasa. Keilmuan semakin berkembang dan peredaran benda-benda langit pun dapat diperhitungkan. Allah juga tegaskan ini di dalam Quran surat Yunus ayat 5. Kemajuan ini kemudian juga dipakai untuk membantu para ulama menentukan waktu pelaksanaan ibadah. Ilmu yang dipakai tentu saja adalah ilmu astronomi atau yang biasa juga disebut dengan ilmu hisab, ilmu falak. Penting juga kita tegaskan bahwa ilmu hisab ini bukan ciri khas ormas tertentu ya, yang mengusung modernisasi beragama. Di Sumatera Barat ya, khususnya kita juga mengenal kaum tradisionalis yang menguasai ilmu falak seperti Syekh Muhammad Sa'ad Mungka, ada juga Syekh Abdul Qadim Belubus. Bahkan kalender yang beliau tinggalkan masih dipakai di beberapa surau tarekat dan masih bisa diuji secara ilmiah. Sebagian ahli hisab menjadikan adanya hilal sebagai standar masuknya bulan baru. Tidak peduli apakah hilal itu terlihat atau tidak. Hakikat yang dipakai adalah hakikat normatif dalam ilmu astronomi, bahwa saat bulan sudah sempurna berevolusi, berarti bulan baru telah dimulai. Standar ini disebut dengan wujudul hilal. Sedangkan ahli hisab yang lain tetap mempertimbangkan standar tradisional tadi, bahwa Nabi memerintahkan berpuasa maupun berbuka jika hilal terlihat. Maka standar yang dipakai adalah standar empirik. Adanya hilal tidak menunjukkan dimulainya bulan. Bulan baru dimulai jika hilal dapat dilihat. Dan hilal dapat dilihat atas pertimbangan Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura jika ia mencapai ketinggian 3 derajat dengan mempertimbangkan pembiasan cahaya oleh atmosfer bumi. Standar ini disebut dengan imkanur ru'yah. Dalam praktek tentu saja kelompok yang memakai standar wujudul hilal dalam beberapa kondisi akan lebih cepat berpuasa ataupun merayakan hari raya daripada yang memakai standar imkanur ru'yah. Tapi hal ini tidak perlu menjadi bahan pertikaian karena masing-masing memiliki landasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang menjadi masalah adalah awam yang tidak memiliki kompetensi sehingga ia hanya mengikuti mana yang kira-kira sesuai dengan seleranya saja, pendapat mana yang dapat meringankan taklif. Seharusnya dalam masalah ini dan masalah keagamaan apapun, orang awam mengikuti orang yang menurutnya kompeten. Kalau ia ingin melakukan komparasi antara para ahli, maka setidaknya ia harus paham asas perbedaan. Misalnya,
masalah perbedaan awal masuknya bulan ini sudah kita jelaskan bahwa asas perbedaannya adalah standar ketinggian hilal. Menurut pengusung wujudul hilal, hilal itu ada walaupun tidak terlihat. Menurut pengusung imkanur ru'yah, hilal tidak dapat terlihat meskipun ia ada. Pertanyaannya sekarang, kita mau memulai puasa ataupun berhari raya itu karena adanya hilal atau terlihatnya hilal? Kira-kira standar mana yang lebih mendekati kebenaran jika kita bandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah kita sebutkan tadi? Silahkan coba kawan-kawan analisis. Terkait masalah yang butuh jawaban cepat, yaitu kapan kita akan berhari raya, maka untuk fatwa umum, saya pribadi akan katakan ikutlah keputusan ulil amri selama bukan maksiat. Sebuah kaidah fikih menyebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan. Lagi pula, mau diakui atau tidak, negeri kita ini memiliki ulil amri yang sah. Terlepas apakah syariat dijalankan secara sempurna atau tidak, ya, sebagaimana kebanyakan kita. Di sisi lain, kalau kita ingin umat bersatu, tentu persatuan dalam keputusan ulil amri yang diambil berdasarkan sidang itsbat, yang diikuti oleh ahli lintas ormas dan pemikiran adalah lebih baik. Namun untuk fatwa khusus, maka saya katakan amalkanlah apa yang menurut zon kita benar. Toh, pemerintah kita tidak seperti pemerintah Malaysia, Brunei, Saudi, ataupun Mesir yang keras dalam membuat keputusan. Jika mereka memberi instruksi, maka pemerintah kita hanya mengesahkan. Yang condong kepada standar imkanur ru'yah, amalkan zon tersebut. Yang condong kepada standar wujudul hilal, amalkan pula zon tersebut. Yang penting jangan talfik, jangan bertikai, dan jangan sampai tidak memahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan mesti memiliki landasan. Apakah landasan itu ijtihad ataupun sekedar taklid. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Kemudian juga mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan hari raya.